Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Aliwardana, NPM 446. Jadi saya di sini akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah analisis multivariat dengan dari Bapak dosen Bapak Uka. Jadi di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan Smart PLS. Langsung saja. Di sini saya sudah membuka aplikasinya, Smart PLS dengan versi 4. Yang pertama kita akan bikin proyek baru atau bikin file. Jadi ditekan dulu ini proyek baru. Untuk nama bebas ya, pakai kita kasih nama UAS Anmul aja. Buat. Oke, klik membuat. Kemudian kita pilih import file data. Jadi datanya kemarin itu sudah dikasih oleh Bapak Uka, dan di sini saya menggunakan respondennya dengan jumlah 100. Kemudian kita pilih, kita open. Oke. Nah, untuk respondennya sendiri sesuai ya dengan adanya ini kasus 100. Kemudian kita pilih import. Kita tunggu. Oke, sudah. Nah, sudah, kita tekan kembali. Kemudian kita pilih ini ya, PLS SEM. Untuk namanya bebas, kita samain aja PLS SEM. Kita tunggu. Oke. Oh iya, sebelum lanjut, di sini saya akan menggunakan model mediasi. Jadi nanti itu ada di sini ada 4 variabel dengan adanya satu mediasi. Kita masukkan dulu. Oke. Untuk komennya. Oke. Nah, jadi untuk kalau di bilangan X, Z, Y sama Z-nya, jadi untuk TL ini merupakan X1, untuk OCB-nya X2, untuk ER-nya itu Y, dan C ini adalah yang sebagai mediasinya. Kita rubah dulu untuk namanya. TL merupakan singkatan dari transformation leadership. Oke, kita terapkan. Prinsipnya yaitu organization citizenship behavior. Organisasi. Oke, sudah. Untuk C-nya yaitu community.
Oke, untuk Y-nya atau IR-nya ini adalah employee precision. Employee. Oke, sudah. Selanjutnya itu kita pilih menghubungkan. Jadi kita buat panah yang berhubung mana dan penghubungnya dari mana. Kita pilih tenan atau TL-nya ini ke employee, OCP-nya ke employee, mediasi atau community-nya ke employee sama aja, dan di sini kita buatkan mediasi dari transformation leadership dan organization citizenship behavior. Oke, jadi untuk bentuknya kayak gini ya. Kalau sudah, kita pilih menghitung. Kita lanjut ke perhitungan. Untuk yang pertama kita pilih algoritma PLSM. Mulai perhitungan. Kita tunggu. Oke, sudah. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan bagian dari outer motornya dulu. Kita pilih yang pertama, pilih pemuatan luar atau outer loading. Oke, sebelum saya lanjut, di sini saya akan menjelaskan untuk kriteria atau persyaratan dari ini outer loadingnya. Jadi yang pertama, outer loading itu harus lebih dari 0,70, namun apabila terdapat di sekitar 0,60 itu bisa diterima dengan alasan sebagai penelitian eksploitasi. Dan di sini menunjukkan untuk rata-ratanya berada di 0,70, berada di atas 0,70, namun masih ada yang beberapa di sekitar nilai 0,60. Namun untuk outer loading di sini bisa dikatakan bagus atau saling keterkaitan. Oke, lanjut, yaitu validitas reliabilitas kontrak. Yang kedua ya, kita tunggu. Oke, untuk kriterianya di sini yaitu jadi cross baksa itu ini crownback alpanya itu harus berada di atas 0,70, untuk komposit harus berada di 0,70 sama, dan untuk AV-nya ini harus berada di 0,50. Dan untuk hasil datanya di sini berada di atas kriteria atau di atas rata-rata, maka bisa dikatakan bahwa untuk instrumen atau untuk apa ya, untuk nilai ini bagus, bisa dikatakan bagus atau sesuai, atau model ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Untuk yang selanjutnya yaitu validitas diskriminan. Oke, untuk kriteria dari validitas diskriminan atau HTMT. Jadi HTMT itu apa ya? Untuk nilai yang bagus berada di kurang dari 0,85 atau 0,90. Dan di sini menunjukkan bahwa rata-rata berada di 0,85, namun ada dua, yaitu berada di transfer leadership ke community dan ke UCP-nya. Namun ini masih bisa dikatakan apa ya,
bagus ya, karena berada di bawah 0,90. Dan setiap variabel ini memiliki angka tertinggi masing-masing. Untuk yang community-nya, nilai tertinggi berada di transfer leadership yang tadi. Untuk employee-nya berada di transformation leadership, dan untuk UCP-nya sama ya, berada di transfer leadership. Untuk transfer leadership-nya, nilai tertinggi berada di community X transformation leadership, dan untuk community X transformation leadership berada di tertinggi berada pada community X OCP. Oke. Yang selanjutnya yaitu kriteria Farnell Laker. Untuk kriterianya sendiri yaitu akar kuadrat dari AFI ini, setiap konstruksi harus lebih besar dari kolerasi konstruksi tersebut dengan konstruksi lainnya. Nah, yang terbesar harus berada di paling atas. Jadi community lebih besar dari yang lainnya, dari employee relation, dari UCP, dan dari transformation leadership. Untuk employee-nya tertinggi ya dibanding dengan variabel lainnya, UCP dan leadership sama, lebih tinggi. Selanjutnya yaitu statistik multikolinearitas atau FEF. Jadi untuk kriteria atau persyaratan, nilai FEF itu harus kurang dari 5.0 dikarenakan itu merupakan bagian syarat umum. Untuk idealnya yaitu berada di kurang dari 3.0, dan jika FEF itu memiliki nilai lebih dari 10, maka akan terjadi multikolinearitas dengan tingkat yang parah. Dan untuk hasil data ini menunjukkan bahwa indikator FEF terdapat lebih dari 10, yaitu berada di C1 dengan nilai 34.331, C4, C5, dan IR5. Menunjukkan bahwa nilai FEF yang sangat tinggi ini mengindikasikan adanya multikolinearitas yang sangat kuat, yang berarti indikator-indikator tersebut memiliki kolerasi yang sangat tinggi dengan indikator yang lain dalam konstruksi yang sama. Dan untuk yang sesuai syarat umum itu ada IR2. Untuk indikator IF 5 sampai 10 berada di ini ya, IR2 dan IR3, yang dimana nilai ini menunjukkan ada multikolinearitas dengan tingkat moderat, sehingga indikator perlu dievaluasi untuk lebih lanjut. Dan untuk indikator yang kurang dari 5 merupakan sebagai berikut ya, OCP1 sampai OCP5, TL1 sampai TL5, dan moderasi community OCBC dan community dan organisasi atau OCB, dan community transformasi. Semuanya ini berada di nilai yang ideal atau nilai yang bagus. Untuk selanjutnya yaitu R-square. Kita pilih R-square dengan terus ringkasan. Oh iya, untuk R-square di sini sudah masuk dalam inner model ya. Jadi untuk kriteria dari inner code R-square sendiri yaitu nilai R-square lebih dari 0,75 dinyatakan kuat. Nilai dari R-square yang lebih dari 0,50 dinyatakan medium atau moderat atau sedang. Dan
Jika lebih dari 0,25 itu dinyatakan masih lemah. Berdasarkan dari hasil data ini menunjukkan bahwa variabel employee recession memiliki nilai 0,409 dengan adjustnya yaitu 0,377. Nah, jadi untuk nilai R-square ini menunjukkan bahwa dapat dijelaskan oleh variabel independen yang mempengaruhi dalam model penelitian. Sementara 59,1 sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu F-square. Kita pilih F-square, terus matrix. Nah, sudah. Baik, untuk kriteria atau persyaratan dari F-square sendiri yaitu yang pertama, jika memiliki lebih dari 0,35 maka dinyatakan mempunyai pengaruh yang besar. Jika memiliki lebih dari 0,15 maka mempunyai pengaruh yang medium atau sedang. Dan jika memiliki nilai lebih dari 0,02 dinyatakan mempunyai pengaruh yang kecil. Dan jika memiliki kurang dari 0,02 dinyatakan tidak mempengaruhi secara substansial. Dan pada hasil ini menunjukkan bahwa community terhadap employee retention memiliki nilai 0,011 yang termasuk dalam kategori kecil atau tidak substansif. Untuk yang kedua yaitu variabel OCP terhadap employee retention masih tergolong kecil yaitu 0,02, jadi tidak mempengaruhi. Yang ketiga, transformation leadership terhadap employee retention memiliki nilai 0,094 yang termasuk dalam kategori kecil. Untuk yang ketiga yaitu communication X transformation leadership memiliki nilai 0,0009 yang dinyatakan bahwa menunjukkan efek moderasi yang sangat lemah. Adapun yang terakhir yaitu moderasi komunikasi XOCP terhadap employee retention yang menandakan tidak ada efek moderasi secara praktis. Jadi pada hasil ini menunjukkan bahwa hasil F-square menunjukkan tidak terdapat variabel yang memiliki efek size sedang maupun besar terhadap employee retention. Pengaruh ini terbesar ini berasal dari transformation leadership namun masih berada dalam kategori kecil. Sementara itu, variabel communication OCP serta kedua variabel moderasi belum memberikan kontribusi efek yang signifikan secara praktis terhadap peningkatan employee retention. Oke. Dan selanjutnya yaitu ini ya, bagian terakhir. Yang kita lakukan yaitu pertama kita kembali dulu ke edit. Kita tekan kembali menghitung. Kemudian kita pilih bootstrapping. Mulai menghitung. Oke. Kemudian kita pilih ini ya, koefisien jalur. Kita tekan. Sebelum kita lanjut, untuk kriterianya yaitu nilai p-value ini harus kurang dari 0,5.
Jika melebihi, maka dinyatakan tidak signifikan. Dan di sini rata-rata menunjukkan bahwa lebih dari 5, namun ada satu, yaitu pada bagian transformation leadership terhadap employee retention itu memiliki nilai kurang dari 0, memiliki nilai 0,021 yang merupakan kurang dari 0,5, maka dinyatakan signifikan. Berarti secara keseluruhan pada hasil analisis SEM PLS ini menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 40,9% variasi employee retention. Temuan utama ini menunjukkan bahwa transformation leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap retention. Dengan nilai B 0,433 dan p-value-nya lebih dari 5. Sebaliknya, untuk communication dan OCB tidak berpengaruh signifikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, terhadap employee retention. Dengan demikian, kepemimpinan transformation menjadi faktor paling penting dalam menunjukkan retensi karyawan dan pada model penelitian ini. Dan untuk status hipotesisnya menunjukkan bahwa untuk H1, moderasi komunikasi terhadap employee retention dinyatakan tidak mempunyai signifikan atau tidak mempengaruhi. Untuk yang kedua, H2, mediasi communication terhadap OCB terhadap employee retention dinyatakan tidak terpengaruh atau tidak signifikan. Untuk H3-nya, mediasi communication terhadap transformasi leadership terhadap employee retention tidak dipengaruhi atau tidak mempengaruhi atau tidak signifikan. Untuk H4-nya yaitu OCB terhadap employee retention tidak mempengaruhi atau tidak signifikan. Sedangkan untuk H5-nya yaitu transformasi leadership terhadap employee retention mempunyai pengaruh atau mempunyai pengaruh positif terhadap itu ya, hasilnya nilainya mempengaruhi. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.